bergabung di room Zoom untuk on cam terlebih dahulu agar acara akan dimulai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, langsung aja karena pemateri sudah masuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kak Kurnia Indah sebagai founder KMI yang berhalangan hadir di acara pada pagi hari ini. Yang terhormat juga kepada Kak Anggit selaku Ketua Pelaksana pada acara pagi hari ini, serta teman-teman yang sudah bergabung di room Zoom yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini diberi kesehatan yang sangat luar biasa dan bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dani Setiawan selaku Master of Ceremony yang akan mengatur jalannya acara hingga akhir nanti. Oke, sebelum memasuki acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan juga rundown acara yang sudah disusun oleh panitia. Pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan materi oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Untuk teman-teman yang non-Islam bisa menyesuaikan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum memasuki pada acara inti yaitu pemaparan dari Kak Firda Abdillah, di sini aku ingin ngasih tahu nih kepada teman-teman bahwasanya di pagi hari ini kita mengikuti acara yang terkait how to start and improve your writing skill. Jadi teman-teman yang di sini yang suka menulis atau memiliki kemampuan menulis dan masih kepo nih terkait bagaimana sih cara menulis yang baik dan benar ataupun bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan skill kita dalam menulis, cocok banget nih dikarenakan ini tema yang diangkat oleh pemateri atau dari panitia tuh sangat cocok banget untuk kalian yang suka atau yang sangat menarik atau sangat tertarik dengan kepenulisan seperti itu. Oke, tidak perlu lama-lama lagi untuk Kak Firda, apakah sudah masuk di room Zoom? Iya, sudah. Oke, sudah. Sebelum Kak Firda memaparkan materinya di pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Firda Abdillah. Untuk panitia yang bertugas bisa share screen terlebih dahulu CV-nya. Oke, Kak Firda dengan nama lengkap Firda Abdillah. Dengan Kak Firda ini seorang mahasiswi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta dan saat ini juga part-time sebagai sosmed officer di startup kampus dan penulis lepas, mulai dari novel, copywriting, artikel, dan lain-lain. Dan juga Kak Firda ini menempuh pendidikan untuk yang formalnya yaitu di Universitas Negeri Jakarta dengan S1 Pendidikan Bahasa Arab, untuk non formalnya yaitu mentorship WOW sebagai Career and Business Preparation. Untuk pengalaman kerjanya sendiri, pernah kerja di startup kampus, yaitu sebagai Social Media Officer. Untuk pengalaman organisasi, mulai dari BEM, Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNJ, hingga komunitas WOW yang diikuti hingga sekarang. Lalu juga Kak Firda memiliki prestasi dan publikasi yang sangat banyak, teman-teman. Mulai dari salah satunya yaitu mempublikasikan 50 lebih tulisan di blog pribadi, 100 besar duta bahasa pelajar Jawa Barat, dan masih banyak lagi yang dapat dibaca oleh teman-teman semua di layar teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu ada kemampuan yang dimiliki oleh Kak Firdan, mulai dari penulisan kreatif, storytelling, pemasaran digital, SEO, dan copywriting. Oke, sedikit pemaparan CV dari Kak Firda. Untuk Kak Firda, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, terima kasih Kak Dani atas pemaparan CV-nya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kalau misalkan tiba-tiba aku off cam, mohon maaf ya karena sinyalnya lagi kurang stabil nih di sini. Oke, mungkin dari panitia bisa tolong di share screen PPT-nya. Oke, nah di sini aku mau coba angkat tema How to Start and Improve Your Writing Skill. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, aku mau tanya dong di sini ke teman-teman, dari teman-teman peserta webinar, kira-kira apa sih yang diharapkan gitu dari webinar ini, pengen belajar apa, atau pengen dapat ilmu tentang apa, bisa di-share di kolom komen ya, di kolom chat maksudnya. Biar aku juga bisa ada bayangan nih, kira-kira nanti fokusnya kita ngebahas mungkin jenis tulisan apa atau genre tulisan apa, itu bisa tulis di chat ya. Nah nih kalau dari teman-teman pengen bahas tentang apa nih? Jadi nanti contoh-contohnya tuh aku bisa mengarah ke hal-hal itu gitu. Artikel nih kalau dari Kak Dani. Oh suaranya kecil banget ya. Sebentar. Oke, aku izin 2 device ya. Nah, ini udah banyak banget nih contoh jenis tulisannya nih dari teman-teman. Ada yang ingin bahas tentang artikel, terus esai, buku, feature. Oke, udah kebayang nih dari aku. Esai, oke, siap-siap. Nah, mungkin bisa di next aja. Bisa next slide. Oke, nah ini aku perkenalan singkat lagi ya. Kalau dari aku saat ini, aku sedang menjalankan 4 peran ini, yaitu sebagai mahasiswi, terus penulis juga, selain pernah menulis novel dan buku antologi, juga freelance juga kadang ngebantu teman-teman yang kesulitan di proses penulisannya gitu. Jadi kayak semacam mentor atau konsultan menulis gitu. Terus part-timer juga di startup kampus sebagai sosmed officer yang di sosmednya itu sebagai content writer-nya. Jadi buat konten-konten di sosmed startup kampus. Lalu juga nih juga pembaca novel nih, novel-novel terutama karyanya Asma Nadia, Terli. Jadi kalau teman-teman ada yang suka juga penulis ini, kita bisa nyambung banget nih kalau ngobrol. Terus juga saat ini lagi suka nonton film juga, nonton series, dan akhir-akhir ini baru banget suka nonton anime juga nih. Oke, next. Nah, ini yang bakal kita pelajarin hari ini nih. Jadi, karena sebenarnya cakupan nulis itu luas dan dari jenis tulisan, terus genre,
dari panjang pendek tulisannya juga banyak kan. Nah, jadi aku berusaha, walaupun temanya umum ya, how to start and improve your writing skill, tapi tadi udah dibahas juga di chat dari contoh dari teman-teman minta, nanti aku bakal bahas contoh-contohnya itu mengarah ke jenis-jenis tulisan itu. Nah, yang pertama itu, nah ini ada bahasan-bahasanya ya. Bisa di next. Nah, ini dari pengertian menulis. Mungkin teman-teman juga sebenarnya udah cukup paham ya apa itu menulis, cuma aku di sini kasih penjelasan agar kita sama-sama satu pemahaman dulu nih, karena sebenarnya banyak banget pengertian menulis di internet gitu di Google, tapi yang bakal kita omongin saat ini itu yang paling mendekati adalah pengertian menulis menurut Dalman. Jadi menulis itu kegiatan berkomunikasi dalam bentuk penyampaian pesan yang secara tertulis ke pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Jadi menulis ini tuh sebagai sarana komunikasi untuk kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, atau informasi, atau bisa juga perasaan, opini, terus atau kalau misalkan artikel gitu biasanya data-data ya ke pihak lain atau ke pembaca gitu dengan menggunakan bahasa tulis atau sebagai alat atau medianya gitu. Next. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknik storytelling dalam menulis. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dengar teknik ini. Jadi storytelling itu salah satu teknik dalam menulis untuk menjelaskan hal-hal yang rumit dengan cerita yang dekat dengan keseharian para pembacanya atau audiens agar lebih mudah dipahami. Nah, di teknik storytelling ini bisa banget diaplikasikan ke berbagai jenis tulisan gitu. Misal kalau di artikel gitu, aku pernah nulis artikel tentang perempuan gitu, karena komunitas Wiwa itu komunitas perempuan. Nah, di artikel itu diangkat tuh apa aja sih biasanya masalah-masalah yang berkaitan dengan isu perempuan gitu. Misal angkat dulu nih tentang ketidaksetaraan gender. Nah, itu pokoknya yang dekat-dekat dengan sehari-hari, lalu dibahas deh ke hal-hal yang rumitnya, gimana caranya biar kita bisa survive di tempat kerja sebagai perempuan dan lain-lain. Atau storytelling ini juga bisa dipakai ke macam-macam. Kalau aku yang cukup sering aku pakai itu saat buat konten gitu. Jadi aku buat konten itu dijelasin dulu nih dari cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misal karena di startup gitu, di startup kampus itu ngebahas konten-konten tentang startup, jadi ngejelasin juga pernah nggak sih founder ngalamin ini gitu, kayak gitu. Jadi dimulai dari hal-hal yang dekat sama kehidupan sehari-hari audiensnya gitu, pembacanya. Atau sesimpel kadang kalau lagi bikin IG story gitu, itu biasanya aku storytelling juga tuh masalah-masalah aku, terus nanti ujung-ujungnya di ending misal ada info webinar atau info atau berakhir ke tulisan tuh aku gitu. Jadi memancing yang nonton IG story itu nge-tap terus sampai akhirnya di akhir itu ada yang kita minta dia buat ngelakuin sesuatu, misal daftar webinar atau baca blog kita gitu kalau aku. Tuh, dan ini bisa juga dipakai di tulisan-tulisan fiksi. Next. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih kenapa kita perlu paham gitu. Belajar menulis itu penting. Karena kadang kan kita kalau melakukan sesuatu tuh harus tahu gitu. Kenapa sih kita ngelakuin ini gitu. Biar apa? Agar apa yang kita lakukan itu bisa terus istilahnya konsisten gitu, kita semangat buat ngelakuin ini. Nah, ini kalau dari aku, karena kalau yang aku rasakan ya, hampir semua kegiatan di kehidupan kita ini melibatkan kegiatan menulis, apapun itu pekerjaannya. Kayak misal jadi mahasiswa nih, pasti sering ngerjain laporan, atau misal suka ikut lomba KTI juga pasti kan perlu skill menulis gitu. Bahkan sebagai MC juga aku biasanya suka bikin skrip, itu kan perlu skill nulis gitu. Jadi
benar-benar apapun pekerjaannya kerasa banget gitu, perlu skill ini gitu. Terus juga kadang kan ada negosiasi lewat chat gitu, itu kan perlu skill menulis juga. Jadi menurut aku menulis ini juga sama pentingnya dengan belajar berbicara atau public speaking, karena dari situ setelah kita belajar menulis, itu secara nggak langsung mengajarkan kita untuk berpikir lebih terstruktur gitu, lebih tertata bahasanya. Jadi saat kita ngomong, secara nggak langsung kita jadi lebih berpikir, dan akhirnya tulisannya atau apa yang kita omongkan itu lebih jelas gitu, dan bisa dipahami oleh audiens gitu. Dan juga bisa juga menulis ini bisa buat sarana healing gitu, self healing juga bisa. Next. Nah, ini kita langsung mulai, udah masuk ke inti nih. Bagaimana sih memulainya gitu? Karena yang aku rasakan juga pada awal-awal belajar menulis itu bingung, gimana sih mulainya dan lain-lain. Dan di sini ada 3 nih yang aku bisa rangkum. Yang pertama, let's find your strong why of writing, atau temukan strong why atau alasan terkuat kita, alasan terkuat kamu dalam menulis gitu. Ini harus ditemukan. Harus udah tahu nih kenapa sih kita menulis gitu, dari alasan yang personal. Jadi nggak hanya dari data-data yang katanya kalau menulis itu bisa bisa buat healing lah, atau bisa berguna untuk ini itu dan lain-lain, tapi harus punya alasan yang personal. Nah, coba teman-teman bisa nih ketik bisa masuk ke Mentimeter, di kode ini masukin. Nanti aku kirim linknya juga di chat. Itu isi alasan terkuat kalian kenapa mau menulis gitu, mau belajar menulis. Kirim ya. Bisa juga klik di link ini. Boleh nih sambil diisi. Mungkin bisa di close dulu share screen-nya kali ya. Aku gantian share screen ya buat lihat nih apa sih jawaban dari teman-teman gitu. Apa alasan kalian mau belajar nulis gitu. Nah, ini bisa mulai diisi nih. Dari teman-teman apa sih alasannya gitu. Kalau misalkan belum tahu nih kenapa mau nulis gitu, atau yang bikin semangat buat belajar nulis, gak apa-apa jawab dulu belum tahu atau belum menemukan gitu. Apa nih kira-kira? Ya, belum menemukan. Gak apa-apa, gak apa. Yang lain gimana? Ada 40 orang nih. Atau bingung? Ini bisa jawab lebih dari sekali juga nih. Oh, ini baru kelihatan. Agar bisa menulis dengan benar, mengungkapkan keresahan, berbagi. Oh, sama nih, aku juga suka berbagi nih dari menulis. Menyampaikan fakta dan data untuk mengisi waktu luang. Menyampaikan pemikiran, bisa bermanfaat. Remembering or find idea. Oh ya, bisa juga. Ini informasi. Wah, bagus-bagus nih. Jadi, bisa dibilang teman-teman udah kebanyakan udah tahu nih strong why dalam menulis, dan rata-rata berbagi ya, ingin berbagi, bisa bermanfaat, menarik.
Oke, ini aku close aja ya. Nah, oke. Nanti boleh di-share screen lagi PPT-nya ya untuk panitia. Nah, dari Strong Why itu karena teman-teman udah bisa nih menemukan alasan yang kuat dari menulis, harapannya teman-teman tuh benar-benar bisa semangat buat terus belajar menulis gitu, karena kalau tadi kan rata-rata ingin berbagi ya. Nah, berbagi itu kan kalau misalkan kita ingin berbagi tentang apa nih, ilmu baru atau apa gitu. Nah, kalau misalkan skillnya masih biasa aja, mungkin apa yang ingin kita sampaikan belum bisa tersampaikan dengan baik nih. Jadi ada semangat untuk terus belajar dan mau terus nulis gitu. Tapi nggak usah minder di awal gitu. Coba aja buat nulis, karena pasti tulisan pertama itu selalu belum bagus gitu. Itu namanya tulisan pertama, draft awal, apalagi baru pertama kali nulis, itu nggak apa-apa banget kalau tulisannya belum bagus, karena nggak ada tuh yang namanya tulisan pertama langsung bagus gitu. Pasti ada tahap editing, terus kalau masih pemula nanti masih banyak kesempatan dan harus belajar lagi gitu dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya tulisan pertama tuh masih belum bagus gitu. Nanti belajar lagi, dan akhirnya bisa ngerasa bagus dan buat terus improve lagi gitu. Jadi walaupun sekarang ngerasa udah bagus, terus berhenti, enggak. Tapi apa nih, prestasi apa lagi nih yang bisa kita capai kayak gitu. Nah, kalau udah nemu nih alasan terkuatnya, strong why-nya dari menulis, kita bisa coba-coba nih mulai menulis gitu. Kan udah tahu nih, kita pengen berbagi apa. Nah, itu bisa mulai dari hal-hal yang kamu suka nih, topik-topiknya. Misal pengen berbagi tentang, di sini kan rata-rata pengen belajar nulis artikel ya, artikel, esai, dan lain-lain. Nah, bisa nih mulai dari artikel atau berita yang topiknya tuh teman-teman suka. Misal kalau aku suka tentang perempuan, atau kesetaraan gender, terus juga suka startup, suka juga tentang topik-topik, sebenarnya banyak sih, terus juga topik-topik yang cerita-cerita dari ngangkat film, misal kayak ngulas film gitu, itu kan juga menarik ya, dan aku cukup suka itu. Atau juga sebenarnya sesimpel pengalaman pribadi sih, itu kalau blog-blog aku yang tulisan yang awal-awal, itu bener-bener cuma cerita sehari-hari aku gitu, kayak diary gitu, bener-bener kayak diary, tapi dibuat kayak sudut pandangnya tuh cerita gitu, kayak baca cerita, bukan kayak baca diary gitu. Nah, itu nggak apa-apa, mulai dari yang kamu suka aja dulu. Terus kalau udah nemu nih apa yang kita suka, kan jadinya lebih paham dan udah cukup menguasai topik-topiknya gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak riset, langsung tulis aja gitu. Itu ya, dan kalau mulai dari yang kamu suka juga, lebih enjoy gitu buat menyelesaikan tulisannya. Terus juga pengaruh juga nih jenis tulisan. Misal sukanya nulis esai, nulis artikel, ya udah nulis itu dulu. Jangan dulu coba-coba buat nulis cerpen dan lain-lain buat belajar awalan, karena nantinya malah nggak enjoy dan ya udahlah, kayaknya gue nggak passion deh di nulis, kayaknya gue nggak bisa deh yang sejago orang-orang nulisnya gitu. Jadi mending mulai aja dulu dari yang kita suka. Nah, lalu cara menemukan ide. Nah, ini juga jadi masalah di awal sih biasanya saat memulai belajar nulis gitu. Buat menemukan ide, sebenarnya tuh kuncinya menurut aku itu peka gitu. Kita peka dengan sekitar, atau dengan yang kita baca, kita dengar, kita tonton, gitu. Itu peka. Misal di dekat kita ada apa nih? Oh, ada gelas. Kalau lihat gelas bahas apa ya? Oh ya, kan pernah ada kata pepatah gitu. Kalau misalkan kita mau belajar, gelas yang kita punya itu dikosongin dulu tuh airnya biar ilmunya bisa masuk. Nah, itu kan bisa jadi jenis tulisan yang panjang juga gitu dari filosofi gelas itu gitu. Terus juga pokoknya angkat aja ide-ide yang deket sama kita gitu. Misal waktu itu aku pernah baca novelnya Ranah Tiga Warna. Mungkin teman-teman lagi tahu juga nih filmnya, soalnya lagi tayang di
bioskop kan. Nah, sebelum film itu tayang, itu aku udah sempat baca novelnya dan sampai akhir, dan itu bagus banget kan, ngebahas tentang si tokoh yang pengen ke Amerika gitu, tapi dia akhirnya ke Kanada gitu, sama-sama Amerika. Nah, dari situ mulai suka tuh sama Kanada, akhirnya coba nulis-nulis tentang Kanada, bahas apa ya gitu. Akhirnya tentang auroranya, cerita. Waktu itu aku suka romance, jadi nulisnya cerita-cerita tentang romance. Ada si perempuan yang dia gak mau pacaran sama cowok gitu, klasik banget sih. Terus tiba-tiba dia ketemu di Kanada gitu, maksudnya orang Indonesia, terus mereka udah lost kontak segala macam, tapi malah ketemu di Kanada sambil ngeliatin aurora gitu. Itu sebenarnya klasik banget sih ceritanya, tapi karena suka ya pada saat itu dan belum paham tentang penulisan fiksi yang menarik itu gimana, jadi udah yang penting tulis aja gitu. Dan di situ jadinya belajar lagi gimana cara nulis fiksi yang bagus juga gitu. Karena kan itu, ya Allah, itu tulisan klasik banget kan, nggak ada apanya nih, masih cuma gitu doang, ini pakai kayak sinetron segala macam. Jadi dari pengalaman itu kita belajar gitu. Jadi ide benar-benar dekat selama kita peka gitu, manfaatin semua panca inderanya. Itu kalau dari aku. Next. Nah, lalu ada tahapan-tahapan menulis. Nah, ini penting juga nih. Kenapa? Karena kadang kita melakukan hal yang seharusnya nanti aja, tapi malah dilakukan sekarang gitu. Atau ada step-step yang kita nggak lakuin, akhirnya tulisannya nggak sesuai data gitu. Nah, ini harus dipahamin ya, apapun tulisannya, mau panjang, mau pendek, itu perlu 3 tahapan ini. Yang pertama, pra-menulis. Nah, di pra-menulis ini simpelnya kita riset, kita mau tulis di platform apa, terus topiknya mau tentang apa, kita baca-baca, kita manfaatin semua sumber-sumber ide yang mungkin ada, sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber yang bisa jadi tulisan, kayak mungkin dari artikel ilmiah atau artikel berita, terus juga bisa dari novel, dari tontonan, dari YouTube, dari film, dan lain-lain. Pokoknya riset yang berhubungan dengan topik yang ingin kita tulis. Lalu riset juga, kita mau share di platform apa sih? Gitu. Misal di Instagram, di carousel atau postingan feed gitu. Nah, itu kalau di carousel kan nggak boleh yang padat-padat gitu. Misal satu slide, ya udah satu paragraf aja, satu paragrafnya juga 2-3 kalimat gitu, karena kan kalau kepadatan itu nggak enak dibaca gitu. Sedangkan kan kalau nulis di blog itu bisa lebih variatif tuh, bisa panjangnya semana, mau kayak artikel juga kan ya udah biasa gitu, kalau di internet artikelnya panjang, atau di blog itu lumayan panjang. Terus bisa juga riset, kita mau kirim ke penerbit mana gitu, atau kirim ke buat lomba apa gitu, itu kan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Pokoknya di pra-menulis ini, itu riset intinya. Riset-riset bahan tulisan. Ini biasanya, kalau aku pribadi bisa cukup lama nih, kalau topiknya bukan yang aku kuasai, bisa 2 hari sendiri, misal nanti nulisnya cuma sejam 2 jam gitu. Pernah aku ngalamin ikut lomba kayak gitu. Nah, terus setelah udah riset segala macam, baru deh nulis. Nah, di tahapan menulis ini benar-benar hanya cuma nulis gitu. Hanya nulis, jangan ada edit sama sekali. Kalau bisa itu tombol ngapusnya itu jangan dipakai gitu. Jadi benar-benar nulis aja, karena saat kita menulis dengan mengedit, itu sebenarnya cara kerja otak itu beda gitu. Kalau menulis kan ya kreativitas gitu, bagaimana kita merangkai kata, itu biasanya otak kanan yang lebih dominan dipakai. Sedangkan kalau editing kan kita merapikan jenis apa tulisannya segala macam, itu apa ya, editingnya itu menggunakan dominan otak kiri gitu. Jadi jangan disatukan gitu. Nah, setelah tulisannya selesai, baru deh di pasca menulis itu kalau mau editing nggak apa-apa gitu. Kita rapikan puebinya, atau apakah kata yang kita pakai ini udah ada di KBBI, terus
udah sesuai ketentuan dengan penerbit atau penyelenggara lomba atau enggak nih jumlah katanya segala macam. Terus di sini juga di pasca menulis itu kita bisa minta review teman juga nih dan lain-lain. Bisa di next. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau misalkan teman-teman udah cukup punya skill di menulis gitu, tapi ngerasa kok skill gue gini-gini aja sih, nggak meningkat-meningkat gitu. Apa aja sih hal-hal yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama itu belajar dari mana saja. Nah, misal, jadi nggak cuma belajar lewat webinar nih, tapi juga ya nulis-nulis juga, karena belajar, sebenarnya kuncinya itu kalau mau belajar nulis itu ya nulis gitu. Tapi selain nulis, teman-teman juga bisa nambah-nambah ilmu dengan baca-baca dari buku, banyakin baca juga gitu, karena membaca itu kan bensinnya penulis gitu. Kalau kita nggak pernah baca, apa yang mau kita tulis gitu. Terus juga bisa nonton-nonton, tapi menurut aku tetap banyakin baca sih. Nonton-nonton juga nggak apa-apa sih kalau buat selingan. Terus juga bisa ikut webinar atau course di tempat lain gitu. Karena kan walaupun mungkin sama-sama penulis gitu, tapi kan insight-nya bisa beda gitu. Apa yang mau kita sampaikan ke audiens tuh bisa beda fokusnya gitu. Nah, lalu kalau udah belajar dari mana aja, bisa mulai dengan perluas zona nyaman. Jadi, misal tadinya kita nulis di hal-hal yang kita suka, nulis artikel, esai. Nah, coba sekali-kali juga buat nyoba jenis tulisan lain. Cobalah buat cerpen, cobalah buat sajak, cobalah buat KTI dan lain-lain. Jadi, perluas zona nyaman itu gitu. Walaupun mungkin pada akhirnya nanti kita nggak expert atau jago di situ, tapi seenggaknya kita udah pernah nyoba ini jenis tulisan lain, dan itu bisa secara nggak langsung meningkatkan skill di menulis yang kita expert juga gitu, gitu. Terus juga bisa juga perluas zona nyaman itu dalam hal topiknya. Misal tadinya bahas yang deket-deket sama kita, misal tentang, kalau aku tadi tentang kesetaraan gender, startup, tapi bisa juga nih nyerempet-nyerempet bahas tentang teknologi, misal AI, terus desain gitu. Jadi bisa juga perluas zona nyamannya lewat topik gitu. Nah, kalau udah lakukan dua hal itu, selanjutnya let's share your knowledge. Jadi bagikan pengetahuan yang udah kita punya ke orang lain gitu. Karena dari kita sharing kayak gini nih, kayak aku sekarang berbagi di webinar, itu juga sebenarnya secara nggak langsung meningkatkan skill menulis aku gitu. Karena jadi lebih tersusun nih, apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum mulai nulis gitu. Tadinya aku sempat bingung nih, aduh bahas materinya mulai dari mana ya gitu segala macam. Tapi kan setelah berbagai riset dan lain-lain, akhirnya jadi nih PPT kayak gini gitu. Itu juga meningkatkan skill kita. Atau juga ya sekedar teman kita nanya tentang cara nerbitin buku atau cara buat esai, itu kan kita berbagi ya. Nah, dari situ kita juga jadi keinget nih gimana cara membuat esai yang baik dan lain-lain gitu. Itu sih dari aku. Next. Ini ada sedikit info nih kalau mau ada yang mau belajar lebih lanjut. Aku insya Allah buka kelas. Di sini ada sedikit investasi juga. Insya Allah investasinya sangat berguna, karena kalau invest di pendidikan kan nggak ada ruginya gitu. Bakal berguna ilmu-ilmunya insya Allah. 50.000 per orang atau 100.000 per 3 orang gitu. Karena aku sering banget gitu ditanya-tanya gimana cara nulis esai, bahkan minta dibimbing segala macam. Tapi karena aku nggak punya kapasitas untuk waktunya segala macam dan nggak terikat kan, jadi nggak ngerasa punya tanggung jawab nih. Jadi ya udah los gitu aja gitu. Sayang banget sebenarnya, pengen banget berbagi tapi akunya nggak bisa gitu. Nah jadi untuk saat ini coba buka kelas kayak gini, pembelajaran lanjutan gitu, untuk biar sama-sama bisa apa ya, istilahnya mengikat dan bertanggung jawab gitu. Jadi dari teman-teman peserta yang mau ikut juga ngerasa bertanggung jawab karena udah bayar, dari aku juga ngerasa bertanggung jawab buat
berusaha bikin kalian bisa karena udah dibayar gitu. Nah ini insya Allah selama 1 bulan. Yang tertarik bisa nanti di terakhir ada kontaknya di Instagram. Selanjutnya, nah ini ada quotes ala-ala dari aku. Sebaik-baiknya manusia, ini aku ambil awalannya itu dari hadis. Dari hadis itu ada hadisnya itu khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, dari quotes dari hadis itu aku jadi ngerasa ternyata selama ini loh yang aku cari gitu, kebermanfaatannya buat manusia lainnya, dan menulis itu adalah cara aku untuk memperluas kebermanfaatan itu gitu. Semoga teman-teman di sini juga tadi kan banyak yang pengen bermanfaat juga ya, ingin berbagi juga dari tulisan. Nah, bisa nih dipegang kuat-kuat ke quotes ala-ala dari aku. Next. Selanjutnya. Nah, ini ada kontaknya ya yang mau menghubungi di Instagram @firdasmanat, atau yang ingin kerjasama atau untuk konsul-konsul mau nanya-nanya itu bisa ke email. Kalau misalkan di Instagram kayaknya kepanjangan gitu, di email aja biar lebih jelas dan enak dibaca, di firdabla3@gmail.com. Terus kalau ada yang mau kerjasama lagi bisa ke firdasmanatwriter@gmail.com, atau ke IG juga nggak apa-apa, tapi nanti aku arahin ke email lagi kalau misalkan mau kirim-kirim dokumen. Itu paling dari aku, sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya buat teman-teman. Saya kembalikan ke Dani. Ke Kak Dani. Oke, terima kasih Kak untuk materinya yang sangat menarik banget dan bermanfaat tentunya sih menurutku. Oke, untuk teman-teman, tadi juga ada informasi sedikit nih, kalau bahwasannya Kak Firda itu membuka les ya, atau pembelajaran atau sharing juga dengan biaya yang sudah tertera tadinya itu. Jika dari teman-teman ada yang minat atau ingin bergabung, bisa langsung menghubungi Kak Firda seperti itu. Oke, untuk teman-teman, jika ada yang didiskusikan, bisa didiskusikan, bisa langsung raise hand terlebih dahulu, atau yang masih malu bisa chat di room chat. Seperti itu. Oke Kak, sambil menunggu yang tanya ini, aku mau tanya terlebih dahulu nih ke Kak Firda. Sekalian Kak Firda sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Oke, untuk Kak Firda, suka menulis itu mulai dari sejak kecil atau mungkin mulai dari SMP atau SMA Kak? Oke, sebenarnya kalau buat menulis sendiri itu udah dari SMA sih, jadi sekitar 5 tahun yang lalu baru sih hitungannya. Tapi aku menyadari mulai kalau suka bacanya itu udah dari kecil, dari SD itu kan kalau buku-buku bahasa Indonesia gitu, itu kan suka ada cerita-cerita. Nah itu aku kerjanya tiap kali naik kelas dan dapat buku baru atau ganti semester, itu pasti aku baca-baca ceritanya doang. Karena seru gitu kan, ada cerita-ceritanya menarik gitu. Terus SMP juga sering banget ke perpus, suka baca-baca novelnya gitu. Dan SMA juga sama, sampai akhirnya aku lupa di novel yang siapa gitu. Akhirnya kayaknya mau deh jadi penulis gitu, karena keren gitu kalau namanya tuh ada di novel gitu. Akhirnya dari situ coba buat belajar nulis gitu. Itu sih kalau aku. Oh ya, kalau dari Kak Firda sendiri, lebih suka membaca atau lebih suka kamu nulisnya Kak? Kalau untuk sekarang nulisnya sih, karena alhamdulillah udah dari skill itu udah bisa menghasilkan gitu. Jadi sekarang lebih suka nulis, tapi tetap sih karena nulis itu harus beriringan dengan suka baca.